media, infotainment, cetak, semua terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga manusia biasa, tempatnya orang salah, kadang kita ngomong juga banyak salah, kadang nggak berimbang gitu kan. Yang saya ingin sampaikan maksudnya ke teman-teman, karena gue dari dulu gini, memandang infotainment itu adalah saudara gue. Jadi kalau seorang saudara itu tidak akan saling menyakiti. Jadi gue tuh selalu memandang media infotainment itu seperti saudara. Cuman emang kadang ada beberapa yang nggak berimbang kadang kan. Gitu. Ya gue harap dengan kasus ini teman-teman dapat membantu juga agar berita yang di luar itu tidak dipotong-potong. Itu bahwasannya agenda hari ini adalah menjawab semua berita di luar sana tentang permasalahan Tri, Swaka, saya dan Jimban, Jidan, itu jadi bertambah lebar dan besar sih menurut saya. Mungkin garis besarnya adalah permasalahan ini sudah menjadi gimana ya, sudah nggak kakaruan sih saya. Jadi karena itu permasalahan di luar berkembang liar ataupun seperti apa menjadi trending topik kemana-mana, makanya saya juga sebenarnya kalau ngomong mental saya juga kena mental. Saya kan dari kemarin tidak menjawab apapun itu karena saya rasa itu biasa-biasa saja dan saya maklumi dan saya memaafkan. Tapi ternyata dengan adanya tidak saya ladeni, tidak jawab teman-teman semua, makin liar berita di luar. Terus pada akhirnya saya tidak tahu bermunculan pengacara-pengacara dari mana saja. Ya saya pikir mereka mungkin peduli sama kita, care sama kita. Jadi saya kan tidak tahu gitu lah, daripada berita ini makin menjalar kemana-mana, diterima masyarakat dengan tidak baik ataupun menjadi berita terus berkembang saling serang-serangan, digoreng orang. Jadi akhirnya saya menelpon Pak Mario dan Pak Wayan untuk meredam nih gitu loh permasalahan ini mengenai hal-hal lanjutan sedemikian yang saya tidak tahu lagi perkembangannya. Saya serahkan pada Pak Mario dan Pak Wayan. Monggo. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih teman-teman media semua. Selamat siang. Saya selaku kuasa hukum Andika Kangenden, Babang Tampan, kita semua tahu ya, perlu menyampaikan terkait ada beberapa berita yang kemarin sempat ada simpang siur, ya gitu ya, bahwa itu pengacaranya nggak tahu sebenarnya itu video yang terbaru dengan yang lama memang ada selisih waktu ya. Nah, untuk yang pertama memang klien kami saudara Andika itu kurang paham gitu loh, itu siapa tiba-tiba sudah nongol, karena kami pun juga tahunya setelah 2 hari selanjutnya. Nah, itu yang pertama terkait ada kuasa hukum yang memang klien kami saudara Andika itu tidak paham gitu ya. Yang kedua, somasi, kami menyampaikan somasi secara terbuka kepada saudara Tri dan Jidan, itu kami sampaikan secara terbuka, bukan melayangkan surat atau bersurat. Nah, ini yang perlu disampaikan ya. Ya, itu yang kedua. Selanjutnya perihal apa yang menjadi kemarin ada perdebatan? Ya, terkait itu somasi aja. Ya, somasi itu ya. Tapi tentunya yang somasi terbuka itu benar. Ya, itu kami yang sampaikan selaku kuasa hukum dari Andika. Ya. Itu rekan-rekan media semua. Iya, karena poinnya untuk meredam, karena kita lihat situasi memang dari fan Andika maupun netizen itu kan sudah sangat luar biasa. Jadi kita juga kasihan juga dengan si saudara Tri. Tapi alhamdulillah kita bersyukur saudara Tri sudah menyampaikan permohonan maafnya. Nah, kemungkinan hari ini datang ya. Saudara Tri juga datang ke Lampung, tapi dalam perjalanan, gitu rekan-rekan media. Itu sudah menyampaikan permohonan maafnya terhadap klien kami, dan klien kami pun Andika sudah sangat berbesar hati, berbesar jiwa, menyampaikan menerima permintaan maafnya dari saudara Tri dan Jidan. Ya. Ya. Kebetulan kita welcome
welcome ya. baru sampai, Tri juga ada ikut baik mau datang sini kan, Oh ya, dan terima juga dengan baik. tuh. Ya ada yang ditambahkan, silakan. Ya. Rekan saya. Terima kasih. Jadi dengan adanya permohonan maaf dari saudara Triswaka dan Jidan dan pihak kami juga, pihaknya Andika juga memaafkan ya dengan berbesar hati, dan harapan kami ke depannya semoga itu jadi pembelajaran yang buat yang sangat berharga buat kita semua ya, agar jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Jadi dengan adanya seperti ini juga bisa tambah dewasa, pemikiran juga tambah dewasa. Jadi kita bisa menghormati, menghargai orang lain, karya orang lain ya. Apalagi kita sesama musisi ya sama-sama terjun di dunia entertain ya gitu loh. Jadi untuk itu harapan kami ke depan ya kita semua bisa saling berguyup, bisa saling bermaaf-maafan, dan tidak ada hal-hal lagi yang terjadi yang terjadi seperti saat ini gitu. Kemudian lagi untuk para masyarakat dan netizen ya cukuplah sampai di sini selesai lah ya. Artinya kan ini pihak dari kita sudah memaafkan, pihak dari Triswaka juga sudah minta maaf, dan pihak Jidan sudah minta maaf. Jadi harapan kita ini permasalahan agar cepat selesai dan tidak perlu lagi panjang lebar ya, tidak perlu lagi ada saling hujat menghujat, jangan sampai lah gitu. Jadi untuk masyarakat Indonesia kami sampaikan bahwasannya ini sudah selesai ya permasalahan ini gitu ya, udah selesai, udah tidak ada lagi persoalan. Jadi udah cukup ya gitu loh. Saya rasa cukup ya. Ada tambahan? Ada yang mau ditanya rekan-rekan media? Oke, silakan. Ini ada pertanyaan, langsung aja kali ya kita dengan pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Gosip Selebriti. Silakan masuk dengan Gosip Selebriti, dibuka unmute-nya. Iya, sorry belum ganti nama, KH Infotainment ya. Bang, berarti yang pertama ketika dia Triswaka atau Zidan ingin mengcover lagu dari Kangen Band itu sendiri, apakah dari pihak Andika atau label mengizinkan atau memang harus ada kerjasama? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka sudah meminta maaf secara langsung, berarti somasi terbuka itu langsung gugur ya untuk Bli Wayan dan Bang Mario. Itu aja sih, thank you. Oke, yang pertama-tama gue jawab, sebenarnya cover belum ada izin dari label ya, dia belum izin ke label. Tapi ya saya nggak tahu itu sebenarnya, itu kebijakan label sih sebenarnya gitu kan, kebijakan label atau label tidak mengawasi atau label tidak tahu, karena ini ada bidangnya masing-masing kan. Saya bicaranya tentang adalah saya sebagai penyanyi ataupun saya sebagai pengamen saat ini tidak memikirkan hal yang urusan itu, karena ketika kita bikin lagu itu kita jual ke label, maka terjadilah adalah publishing. Nah di publisher itu tergantung lagu ini selama berapa tahun nih dipakai. Misalnya kontrak 3 tahun, selama 3 tahun itu lagu itu perjanjiannya seperti apa? Bolehkah dibawakan oleh artis lain atau tidak? Atau selama 3 tahun khusus saya aja nyanyi gitu kan. Memang ada beberapa kontrak yang berbeda dengan label lain. Ada yang misalnya satu lagu nih, tapi bisa dinyanyiin rame-rame, bahkan 5-10 orang. Ada yang seperti itu kontraknya. Tapi sepertinya Kangen Band belum tahu nih gitu kontraknya seperti apa. Yang jelas sih kayaknya enggak gitu. Nggak tahu kalau kontrak yang lagu-lagu baru, karena yang di cover kan lagu-lagu yang lama ya gitu. Jadi kita lebih nanti kita lihat kebijakan dari label seperti apa. Jadi kita lebih fokus ke permasalahan yang menye-menye di luar, jadi konsumsi publik, jadi santapan publik yang kurang baik. Maka kita akan memulai itu dengan kebaikan, karena ini bulannya juga bulan bagus kan. Kenapa memaafkan secara langsung? Saya memaafkan secara langsung terhadap Tri. Nah kebetulan Tri juga, nah ini mungkin Triswaka juga sudah menyesali perbuatannya, dan dia juga minta maaf WhatsApp saya, terus kita lihat juga kita dibuat lewat IG gitu kan. Jadi saya tidak menutup kemungkinan sebelum dia minta maaf kan, dari awal saya bilang saya memaafkan, tapi saya untuk menjawab di mana ya, di luar sana saya takut salah ngomong kan, hanya saya pendam diri saya,
Karena yang kena mental juga bukan mereka, saya juga kena mental kan, karena saya lagi fokus kerja, tiba-tiba saya terganggu dalam hal itu. Jadi saya merasa Triswaka berjiwa besar juga, sampai saya di Lampung dia mau menemui saya. Saya rasa manusia kan tempatnya orang salah, jadi jangan terprovokasi dengan yang berita di luar. Saya juga minta maaf atas pemberitaan di luar yang tidak baik terhadap masyarakat, terhadap media, infotainment, karena kan saya kadang-kadang manusia ini nggak sadar gitu loh, kadang dipotong-potong kan, kita nggak lengkap videonya, jadi akan mengakibatkan sebab dan akibat. Jadi saya manusia biasa, saya mohon maaf atas pemberitaan di luar sana terhadap masyarakat, infotainment, media, ibu-ibu, semua saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang jelas ini bukan kemauan saya juga besar mungkin karena hal-hal seperti ini, tapi saya demi Allah Rasulullah, saya ikhlas lahir batin, dan saya juga mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan saya ataupun atau kekeliruan yang tidak saya tahu. Nah ini kebetulan ada Trinya malah, Tri datang. Waalaikumsalam. Jadi saya anggap dengan berita di luar sana masyarakat, Mungkin kita pindah kursi ya, yang agak lebih besar, lebar ya. Teman-teman media ya, sebentar ya. karena Tri malah udah di sini. Nah ini Ya, tidak ada gitu keributan yang demikian rupa di luar sana. Oke. Trinya aja ada di sini. ada di sini. Oke, kita pindah meja dulu ya. Iya. Iya. Oke. Halo. Ya, Pak. Ini di mana Tolong posisinya? tutup pintu Mama. Ini nih. Ini dia. Jadi gimana nih naruhnya? Sebentar. Tri, Iya. Ini yang meja. Ya. yang mana deh? Coba ini nih. Peristiwa penting ketum. Siap. Peristiwanya momennya penting, cuman di sana kayaknya kurang prepare-nya tuh. Ya, iya ini lagi atur tempat. Bang. Ya. Dan gitu ya. Ini datang sama siapa tuh? Sebentar. Ini di sini. Ini kan jauh kan jadinya. Iya, benar. Ini kursinya pergi